membuat kesimpulan dan penentuan sanksi terhadap hakim Dia mau diberhentikan tapi terlapor Anwar Usman, kami berbeda. Dengan saya harus memberikan dissenting opinion. Menurut saya mungkin karena latar belakang saya sebagai akademis hukum, memang sepanjang karir saya yang terus berpotensi sebagai akademisi, yaitu dosen saya, dosen di Universitas Indonesia selama 35 tahun. 71 sampai tahun 1971 sampai 2006, dan di Universitas Pelita Harapan dari 2003 hingga sekarang, ini 20 tahun. Sebagai dosen saya juga mengabdikan ilmu saya sebagai anggota Dewan Etik Hakim Konstitusi 2018 sampai 2020, tetap diangkat berdasarkan kriteria akademik saya, sehingga jiwa dan pikiran saya utuh adalah sifat keilmuan. Cara saya berpikir dan berpendapat selalu konsisten sebagai seorang ilmuwan atau akademisi. Karena itu dalam memandang dan menilai sesuatu masalah, peristiwa, keadaan, gejala yang ada selalu berdasarkan apa adanya, just the way you are, just the way it is. Itulah sebabnya dalam memberi putusan pada pelanggaran politik ini dari perilaku hakim konstitusi aku, saya memberikan putusan sesuai aturan yang berlaku dan tingkat pelanggaran kode etik yang terjadi dan terbukti, yaitu sanksi bagi hakim terlapor berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai hakim konstitusi sebagai hakim. Saya gembira bahwa dalam membuat putusan ini kami bertiga bersikap saling memahami dan dalam suasana batin penuh senyum yang diakhiri dengan bersalaman dan bergembira. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua. Baik, demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Jimli Asidiki sebagai Ketua Merangkap Anggota, Wahiduddin Adam sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Bintan R pukul 18.21 waktu Indonesia Barat oleh 3 orang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Jimli Asidiki sebagai Ketua Merangkap Anggota. Yang berlaku mulai hari ini adalah yang tadi dibacakan, ya. Tapi dengan adanya dissenting opinion menggambarkan bahwa kami membuat keputusan dengan perdebatan dan itu sehat, dengan akal sehat, gitu, ya. Jadi yang tidak sepakat akhirnya ya silakan diumumkan melalui dissenting opinion supaya saudara mengetahui dissenting opinion di Indonesia dimulai di pengadilan, ya, niaga. Tapi pengadilan niaga itu tidak begitu terkenal, hanya di kalangan pengusaha. Begitu dipraktekkan di MK mulai 2023, jadi terkenal. Maka sekarang sudah menjadi kebiasaan bahwa pengadilan itu harus, ya kan, memperdebatkan akal sehat, dan kalau tidak sepakat diumumkan kepada publik sebagai wujud pertanggungjawaban publik. Nah, jadi saya rasa ini satu, ya. Yang kedua, tadi saya kemukakan yang berlaku adalah yang diputuskan, ya. Kami tadi sudah dijelaskan sama pendapat ini. Cuma kalau sanksinya adalah sebagaimana ditentukan dalam PMK, pemberhentian tidak hormat dari anggota, maka itu diharuskan diberi kesempatan untuk majelis banding. Yang majelis banding dibentuk berdasarkan PMK itu, ya kan? Nah, membuat putusan majelis kehormatan tidak pasti, sedangkan kita sedang menghadapi, ya, proses persiapan pemilihan umum yang sudah dekat. Kita memerlukan kepastian yang adil, itu loh, untuk tidak menimbulkan masalah-masalah yang berakibat pada proses pemilu yang tidak damai, proses pemilu yang tidak
tidak percaya. Nah, untuk itulah kami memutuskan berhenti dari ketua, sehingga ketentuan mengenai majelis banding tidak berlaku. Karena dia tidak berlaku, maka putusan MK yang dibacakan hari ini mulai berlaku hari ini, dan dalam 2 kali 24 jam harus sudah diadakan pemilihan. Itu ya. Gak usah keras-keras, tepuk tangan di dalam hati aja. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, inilah putusan ya, mudah-mudahan ya dilaksanakan, dihormati sebagaimana mestinya, dan tidak ada alasan untuk tidak menghormatinya, karena ini majelis kehormatan yang dibentuk secara resmi berdasarkan undang-undang yang implementasinya diatur dalam PMK. Namun sebagaimana tadi kami sudah bacakan, salah satu rekomendasi terakhir yang kita sarankan kepada MK ke depan, sebaiknya PMK-nya diperbaiki. Tidak usah ada banding-banding segala itu. Kalau memang diperlukan, ya diatur di undang-undang supaya tidak jeruk makan jeruk. Prinsipnya jeruk tidak boleh makan jeruk. Nah, gitu. Jadi itu saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan sudah cukup. Ya, terakhir kami berharap mudah-mudahan ya bisa diterima dan bisa memberi kepastian bahwa aturan main sudah selesai dengan putusan MK, dan kemudian sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh penyelenggara pemilu. Meskipun kenapa kami sebut secara khusus permohonan dari BEM, bukan BEM ya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Unsia, yang mengajukan permohonan judicial review PUU yang sudah diregistrasi nomor 141, dia menguji undang-undang yang sudah mengalami perubahan karena putusan MK, dan itu boleh diuji, dan pemohon itu sudah menguji dan sudah diregistrasi nomornya 141 gitu. Jadi sesudah diregistrasi harus disidang, dan ya pada saat disidang nanti para pemohon boleh menggunakan ketentuan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman 48 tahun 2009, hak ingkar. Nah, hak ingkar terkait dengan putusan MK ini, di mana hakim terlapor yang sudah diberi sanksi tidak boleh mengikuti penanganan perkara itu. Berarti hakimnya cuma 4, maka ada peluang untuk terjadinya perubahan, tapi bukan oleh MK, melainkan oleh MK sendiri, supaya orang tidak menganggap MK itu Mahkamah Konstitusinya MK, jadi di atas MK. Itu tidak benar juga. Biarlah putusan MK diubah oleh MK sendiri melalui mekanisme yang tersedia. Jadi itu saya, makanya kita memberi apresiasi kepada mahasiswa ini, ya kan. Ini jadi mudah-mudahan para lawyer ini pada tersinggung semua ini dengan inisiatif mahasiswa ini, kreatif ya, dan itu boleh. Nah, namun tentu saja permainan sudah jalan. Aturan main kalau misalnya diubah melalui putusan MK berlaku untuk pertandingan berikutnya 2029. Kalau yang sekarang ini sudah jalan pertandingannya, dan ini perlu saya sampaikan untuk ya biar ada kepastian gitu loh. Nah, kalau para pakar analisanya macam-macam kan, tidak apa-apa, cuma untuk menimbulkan kepastian, membimbing bangsa kita gitu ya. Ada permohonan Profesor Denny supaya ada putusan provisi, tapi jawabannya nggak usah pakai provisi, tapi jadwalnya aja kita tanggal 7 mengejar tanggal 8 saat terakhir untuk kemungkinan perubahan capres. Maka terus terang aja ini semua pada nunggu ini. Nah, jadi mudah-mudahan dakdikduk semua ini, semua kelompok ini sudah terjawab dengan putusan MK ini. Ya gitu ya. Nah, mudah-mudahan saudara-saudara putusan ini berterima di masyarakat luas, dan
dengan mengucapkan terima kasih atas jasa saudara semua sebagai pelapor. Ya, saudara semua ini berjasa. Putusan bersejarah itu hanya mungkin terjadi karena pelapor, penggugat, pemohon, atau ya lawyer. Nah, jadi karena itu saya ucapkan selamat pada saudara-saudara semua. Dengan ini sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi saya nyatakan ditutup. Hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Sebentar, satu lagi. Terima kasih yang mulia. Sebelum berdiri saya tambah. Ini udah tutup ya. Nah, jadi saya ingin staf menyiapkan putusan, naskah putusan akan kita berikan kepada para pihak simbolik hari ini juga. Ini untuk menunjukkan bahwa di samping online kita juga akan menyerahkan fisik hari ini. Oke, itu satu. Yang kedua, saya sekedar mengingatkan karena saya ini ketua pertama lembaga ini. 5 tahun saya memimpin MK tidak pernah sidang terlambat. Tak pernah. Saya ingin mahkamah ini dikelola, diurus oleh hakim generasi sekarang. Juga jangan terlambat. Dan juga putusan-putusan langsung instan diserahkan, bukan hanya di online, tapi diserahkan. Maka silakan diumumkan saudara staf ya untuk penyerahan. Siapa yang akan simbolik mewakili? Majelis Cukup. Yang mulia. Terima kasih yang mulia. Nah, ini aja penyerahan. Kita udah tutup. Nanti kalau ngobrol nanti aja. Silakan. Kami ingin mengapresiasi. Kami informasikan kepada pemohon dan atau kuasanya untuk tidak meninggalkan ruang persidangan karena akan dilanjutkan dengan penyerahan salinan. Selamat ya. Ya. Oke. Lagi.